Oke guys, kali ini gue bakal ngajarin kalian cara ngegunain tools-tools yang ada di website baru Cuan Terus ini. Gue nggak tahu kenapa kalian sampai minta diajarin, padahal ini simple banget loh, gampang makainya. Jadi ya udahlah, nambah-nambah kerjaan sih sebenarnya, cuma ya udah kita itu aja. Kita lihat dari pertama ya dashboard, kalian bisa lihat informasi di sini ya. Ya kalau itu masa aktif kalian kelihatan di sini. Terus juga ya biasanya kalau ketika emang lagi weekdays atau jam market ya bisa dilihat nih kita lagi di session mana, biasanya nongol di sini. Ya kalian kalau pertama kali buka page ini atau dashboard ini juga nanti ada kelihatan nih panduan-panduannya. Cuma nanti biasanya ketika ya emang jadwalnya hari kerja atau weekdays, ya ini di sini nanti bakal nongol. Ya kita infoin kita lagi di session mana. Nah ini bakal membantu kalian buat tentuin market insight atau market outlook mana yang kudu kalian lihat gitu, menyesuaikan dengan ya sesi yang lagi berjalan. Udah ini yang lainnya informasi yang biasa-biasa aja seperti masa aktif member kalian, terus juga soal info sinyal, sama ya feed harga, ini market sentiment juga bisa kalian lihat dari sini, apalagi yang kripto ya, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke page yang paling utama dari semuanya sebenarnya ada sinyal. Ya udah, gini kalian bisa ya, lihat sinyal di sini. Pasti di sini udah lengkap dari entry-nya, dari SL-nya, dari TP-nya, sama dari reason-nya, chart dan lain-lainnya pasti dicantumin di setiap sinyalnya. Nah, ya terus juga main attraction utama kita adalah market outlook-nya. Ya ini sebenarnya fitur utama yang diberikan Cuan Terus, jadi kalian bakal dapetin market outlook sampai 4 kali perharinya. Yang pertama adalah dari recap, yang mana recap harian yang dikeluarin setiap ya abis daily close atau daily open. Kedua nanti ada ya outlook pas Asia session, pas London session, dan pas NY session. Keduanya antara forex sama crypto dua-duanya dapat nih di outlook yang terpisah. Coba kita lihat. Sebenarnya outlook ini ngegabungin data-data yang kita dapat dari analytic tools yang ada di website Cuan Terus ini. Nah, cuma ini sudah automated, udah dibaca datanya, sudah ditranslasikan, terus juga udah dapat biasnya bakal kemana dan outlooknya. Jadi ya ini sebenarnya udah apa ya, udah kebentuk outlooknya, kalian jadi nggak usah mikir sebenarnya. Coba kita lihat nih, ya ini bakal benar-benar dikasih masing-masing report dan sentiment dari setiap set yang kalian pantau, terus juga berita geopolitik atau berita makroekonomi terkini dijelasin juga yang ngedukung biasnya seperti apa. Jadi ini biasnya nggak ujuk-ujuk nongol karena emang udah ada yang support ya secara data sama secara ya event yang terjadi gitu. Ya bisa kalian baca sendiri lah ya. Nih sebenarnya ada seberapa kayak misalkan COT, terus juga retail sentiment atau kalian biasanya dulu kenalnya pakai DMX. Ya ini semuanya datanya kita diolah jadilah market outlook dan biasnya. Nah ini bias-bias yang keluar di sini yang masuk ke actionable strategi atau actionable trade ideasnya itu sebenarnya yang udah high confidence setelah diolah. Tapi kalau kalian mau bikin bias sendiri atau mau bikin trade plan sendiri dari aset-aset yang tidak tercantum di sini, ya nanti gue ajarin cara pakai toolsnya kira-kira gimana biar dapetin hasil yang sama gitu ya. Cuma yang muncul di sini either crypto atau forex itu yang benar-benar sudah high confidence biasnya seperti setelah diolah gitu. Ya ini pakai retail atau retail extreme short ya, ini dari retail sentiment, terus juga ada dari COT dan lain-lain. Ya, semuanya itu toolsnya ya kita sediakan juga di sini kalau kalian mau pakai manual tadi gitu ya. Ya crypto pun juga sama ya, data-data on-chain analytics-nya, terus juga trade flow-nya masing-masing ya itu diolah menjadi market outlook gitu. Terus juga kita ada institutional feed, ini lebih ke riset-riset yang dikeluarin sama bank-bank besar atau institusi besar. Nah kalian kalau mau dapat apa ya bias tambahan, bias pendukung ya bisa baca riset-risetnya dari mereka. Terus ya udah ya soal berita kalian bisa ngefilter nih berita apa aja yang kalian mau munculin. Cuma yang penting itu biasanya munculnya ini market moving yang emang bisa mempengaruhi market secara dominan atau signifikan gitu ya. Terus juga kalian juga bisa ngefilter berdasarkan pair yang lagi kalian tradingin dan berita yang mempengaruhi itu. Ya ini lagi-lagi buat bias tambahan. Cuma ya tadi ini berita-berita ini udah diolah secara otomatis menjadi market outlook gitu ya. Ini kalau misalkan kalian trading manual aja gitu. Lalu kita masuk ke tools-tools yang ada. Oke, tools pertama ini ada currency strength index atau currency strength meter. Ini buat ngukur kekuatan relatif dari masing-masing
major pair, 8 mata uang utama yang ditradingkan. Ini kalian bisa ya buat nemuin lah, ngasih bias tambahan kira-kira relative strength masing-masing mata uang utama ini seperti apa saat ini gitu loh. Nah, nanti kalian bisa pakai buat ngedukung bias kalian dan bisa buat trading ini pair lain misalkan gitu. Ya kayak ini nih udah dikasih unjuk nih. Biasanya ada suggestionnya juga atau usulannya kira-kira mana ya pairs yang terjadi divergensi paling lumayan. Ya itu biasanya masuk rekomendasi. Misalkan saat ini nih yang paling dominan banget, strength-nya lagi kuat banget itu NZD, dan yang lagi lemah banget Euro atau EUR. Nah ini kalian bisa jadiin ya trading pair buat bikin trading plan nantinya. Pakainya kayak gitu ya. Kalau kalian klik juga masing-masing pairnya juga ini bisa dilihat perbandingan strength-nya dibandingkan ya mata uang lainnya nih. Ada di detail sininya nih, nongol pasti. Terus juga ada namanya COT report. COT report atau Commitment of Trader report ini lebih nunjukin ke konsensus trade yang lagi diambil banyak trader besar saat ini gitu. Ya ini ya sebenarnya lebih cocok digunakan untuk nentuin bias medium term ke long termnya. Karena rata-rata ya institusional besar ya soalnya nih rata-rata entitas besar kayak institusional dan lain-lain itu ya memang trading frame-nya memang time frame tradingnya itu ya rata-rata jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi ini ya buat ngasihin bias gambaran besarnya yang bisa kalian lihat. Rata-rata yang ngambilnya seperti ini. Ada heat map-nya, jadi kalian bisa lihat nih rata-rata untuk minimal mid term-nya trader-trader gede itu biasnya lagi kayak gimana. Lagi-lagi ini buat ngedukung bias kalian seperti apa saat ini. Terus retail sentiment. Retail sentiment ini ya sebelumnya kalian biasanya denger retail sentiment ini biasanya kalian sebelumnya kenal dengan namanya DMX atau The Money Index ya. Ini bisa dipakai buat ngukur sentimen dari trader-trader atau investor retail saat ini lagi kayak gimana condongnya. Ya kalian ini makanya ini gampang ya udah tinggal nyari aja saat ini retailnya lagi dominan biasnya seperti apa, dan ini kita nyarinya biasnya yang ekstrim ya. Yang ekstrim itu maksudnya di atas 80%, either itu biasnya long atau short. Ya kita nyarinya yang benar-benar biasnya ekstrim. Lalu kita bisa pakai bias ini dengan anggapan ya ini retail rata-rata adalah trader yang kalah atau trader yang bodoh. Jadi kita bisa makainya untuk counter trade gitu. Ya misalkan ini aja nih yang lagi ekstrim banget nih. Ya ini ekstrim CHF nih. CHF saat ini sentimennya cenderung ke nge-short, 70% itu nge-short. Nah, ini bisa kita kalau bikin trading plan kalau misalkan data lainnya mendukung ya udah kita counter trend dari retail ini gitu. Ya udah dari ketiga tadi itu sama sentimen berita, ya udah kalian gabungin aja tuh kira-kira saling mendukung nggak datanya. Nah, minimal banget kalau gua sih kalau mau bikin trading idea dari 3 tools ini kira-kira kalau 2 tools ini mendukung bias dari gua ya baru nanti gua bikin trading plan-nya gitu. Kalau misalkan kalian bikin trading plan sendiri minimal banget tuh 2 tools datanya mendukung terhadap bias kalian. Nah, misalkan ya dari kalian lihat dari currency strength, COT report, retail sentiment. Misalkan 2 doang nih currency strength-nya sama retail sentimentnya itu ngedukung bias kalian, cuman COT reportnya nggak terlalu. Ya ini bisa dikompromi karena tadi untuk COT report itu ya biasnya lebih ke medium term sampai long term. Makanya kalian untuk trading forex biasanya harian kan, short term. Jadi ya udah bisa dikompromikan gitu. Ya kok ini bisa dibilang fleksibel sih. Untuk tools lainnya ya ini token trader sebenarnya belum selesai. Ini bisa ngasih kalian early di suatu aset on chain, rata-rata meme coin sih. Nah ini diukurnya berdasarkan volume sama lagi trending atau enggak di DEX screener biasanya. Cuma itu doang. Ya ini kayak cuman manfaatin tren sementara doang atau volume sementara doang. Biasanya ini bisa dapat kali 2, kali 3, kali 4 waktu dekat. Cuma ya itu ini bukan aset-aset yang kalian bisa masuk dalam jumlah banyak. Biasanya emang meme coin yang baru lahir. Kita manfaatin momentum aja. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan datanya udah keluar dari kapan gitu, terus kalian baru beli berapa jam setelahnya, itu bisa dibilang telat gitu. Terus well tracker, untuk well tracker itu sebenarnya nge-track well yang ada di beberapa perp dex gede, terutama di ini kita pakai hyperliquid. Jadi berapa well nih kita udah data nih, terus kita bisa ngelihat nih biasnya mereka saatnya cenderung di mana gitu. Yang nggak serta merta bisa dijadiin patokan, cuma ya itu ini bisa ngasih dukungan bias aja gitu. Dan reasonnya apa, kita bisa ngelihat posisi mereka masing-masing di mana, detail seperti apa, dan saat ini keadaannya mereka ya lagi gimana, floating loss atau floating profit. Nah ini bakal kita update lagi nih listnya, soalnya belum terlalu banyak listnya, nanti bakal diupdate terus ya.
nanti juga bakal apa ya, jadi data dukungan buat market outlook. Terus ada well accumulation sama well distribution. Ini bisa ngelihat ya para well ini lagi ngeakumulasi aset apa atau lagi siapin jual aset apa aja gitu. Cuma yang kalian bisa lihatnya adalah ya ini berdasarkan accumulationnya jumlahnya berapa. Kalau saat ini kan ya top akumulatornya jumlahnya nggak terlalu signifikan. Kita nyarinya yang benar-benar jumlahnya agak signifikan. Ini bisa kita lihat time frame 30D coba. Oke, kalau ngeliat well accumulation ini kalian nyarinya adalah akumulasi yang velocity lumayan kenceng, atau di sini ya biasanya kita tandanya pakai hold only, atau ya akumulasinya kecepatannya kenceng banget dan jumlahnya lumayan gede. Saat ini sih kalau kalian lihat sih ya untuk akumulasinya jumlahnya kecil banget, nggak ada yang gede. Jadi ya bisa dibilang ini meskipun nongol sini nggak terlalu diakumulasi, nilainya kecil. Biasanya kita nyarinya nilainya yang ya berapa miliar atau berapa puluh miliar. Tuh nanti bakal kegambar nih velocity-nya di sini berapa, atau ya kalau kencang banget jadi hot di sini. Tuh kita nyarinya begitu asetnya. Kalau nggak ya udah nggak usah terlalu dipusingin. Well distribusi pun sama. Terus juga ada bank trades nih. Bank trades ya sebenarnya mirip-mirip dengan COT tadi. Cuma ini ya benar-benar institusinya dikasih lihat nih bank-bank apa lagi ngambil posisi apa. Ini lagi-lagi buat apa? Buat ya nyari dukungan aja, nyari bias dukungan aja. Cuma saat ini emang fiturnya belum benar-benar sempurna, jadinya masih kita develop terus gitu. Terus juga ini red monitors lagi-lagi ya tadi, ini data pendukung buat ngebandingin suku bunga antara bank-bank sentral beberapa negara. Ini kalian bisa milih mau Fed atau ECB, Bank of England, Bank of Canada, Bank of Japan dan lain-lain. Ya udah kalian tinggal kayak data ini buat bandingin rates aja tuh. Ya lagi-lagi emang kalian minimal banget ngerti baca data, ngerti sedikit soal makro biar kalian bisa ngehubungin data-data ini. Atau kalian kalau males ya udah nggak usah ngide, ngikutin aja market outlook yang ada gitu loh. Nah ya itu tadi kita platformnya disediain, tools yang ada. Misalkan kalian mau nyoba ya silakan. Gitu sih untuk saat ini, emang baru fiturnya ini aja, cuma ya masih dalam pengembangan karena kita pengembangannya masih 1% gitu. Yoi, 1%. Oke, jadi gitu aja deh. Kalau misalkan ada fitur baru lagi secara spesifik yang ngerti kita bahasnya nanti bikin videonya yang spesifik aja per fiturnya gitu ya.